di intinya ini ya, di intinya ini ya, menyebabkan ini panas gitu. Walaupun ini belum dibebani, tapi karena ada flux magnet di sini bolak-balik gitu, menyebabkan ini inti panas gitu ya. Nah, karena panas itu ada di resistansi, sehingga diekipalienkan dengan rumus seperti ini ya, gerakan ekipalen seperti ini ya, GC atau RC. Kemudian ini adalah menyatakan magnet ya, rangkaian ekipalen pemagnetan ya. Nah, ini adalah reaktansi bocor di sini ya. Ini juga reaktansi bocor, sedangkan inilah yang menyebabkan timbulnya magnet gitu. Jadi magnet ini, flux magnet itu belum tentu lewat inti ini, sebagian liar ya, sebagian liar di sini gitu, keluar gitu kan, tidak lewat inti. Nah, ini namanya reaktansi bocor. Nah, reaktansi bocor itulah yang diwakili oleh ini gitu ya. Nah, ini juga reaktansi bocor diwakili oleh ini ya. Nah, sedangkan inilah yang menyebabkan magnet ya, magnet sini gitu. Nah, ini menyatakan perbandingan rasio antara E1 dan E2. Jadi di sini ditimbulkan induksi tegangan ya. Di sini induksi tegangan, hubungannya dinyatakan dengan perbandingan rasio N1 dan N2. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, sekarang kalau ini tanpa beban ya. Kalau berbeban, dikasih beban di sini, ya, maka ada arus, kalau ini arus I2 ya, maka ini ada tambahan arus yang ditarik dari primer menjadi I2 aksen tuh ya. Kalau tanpa beban di sini tanpa beban, maka arus ini praktis adalah I0 gitu ya, praktis adalah I0. Yang ini tidak ada, ini yang ada adalah ini gitu ya. Nah, tapi setelah berbeban ada tambahan arus yang ditarik ke primer karena flux ini akibat arus I2 akan menentang flux yang dari primer ya. Nah, karena tegangannya turun, maka harus ada arus tambahan ditarik dari primer. Jadi arus primer itu terdiri dari I0, IE, dan I0 ya. Ini I0. Dan I2 aksen. Di mana I0 terdiri dari IC dan IM ya. Nah, ini adalah I1, I primer gitu ya. Nah, jadi ini terdiri dari dua loop ya. Ini loop 1, ini loop 2 ini. Loop ini bisa dipindahkan menjadi satu loop ya. Nah, jadi dipindahkan ke sisi primer itu ya. Di sisi primer maka nilainya berubah ya, nilainya berubah ya. RS tadi, RS sekundernya menjadi RS kali N primer per NS kuadrat, kemudian ini XS S sekunder ya, N primer per NS kuadrat ya. Nah, ini menjadi IP ya, I primer gitu ya. Nah, jadi rangkaian ini bisa dipindahkan ke sini ya, atau ini dipindahkan ke sini gitu ya. Nah, karena ada hubungan rasio ini dengan ini, maka tergantung pada mana yang lebih enak kita analisisnya. Bisa ini dipindahkan ke sini ya, dari sekunder ditransfer ke sisi primer, maka rangkaiannya menjadi seperti ini gitu ya.
Jadi A kuadrat R2 ditambah J A kuadrat X2, ya. Kemudian ada IL aksen sama dengan IL per 2, IL per A. Kemudian tegangan di sini E1, ini E1, ini tegangan di sini menjadi A P2, ya. Jadi A kali P2, ya. Ini sebenarnya praktis tidak ada lagi ini, ya. Kemudian jika ditransfer ke sisi primer, maka jika ini P1, maka di sini menjadi P1 per A. Ini resistansinya R1 dibagi A kuadrat, kemudian X1 dibagi A kuadrat. Nah, ini menjadi AI1, ya. Ini E2 sama dengan E1 per A, ya. Kemudian ini transkonduksannya jadi A kuadrat G1, ya, A kuadrat G2 ini, ya. Atau A kuadrat RC dan B kuadrat XM. Nah, ini untuk mempermudah analisis, ya. Nah, bisa lagi disederhanakan lagi, ini dipindahkan ke depan, ya. Untuk mempermudahnya penyelesaiannya, rangkaian yang cabang ini bisa dipindahkan ke depan. Jadi I1 di sini, gitu, ya. Kemudian G1, kemudian ini adalah IL. Ini kalau ini IL di load, ya, di primer, ya, di sekunder, ini P2, maka ini IL per A atau I2 aksen, ya. Ini jadi R1, X1, ini akurat R2, akurat X2, gitu, ya. Ini AP2, kemudian E1 sama dengan AP2, itu, ya. Nah, ini bisa dijumlahkan, ya, karena ada di sini resistansi, ini bisa digabung menjadi R1 akurat R2. Ini digabung dengan ini menjadi X1 tambah akurat X2, ya. Nah, ini disebut juga R ekivalen. Ini disebut X ekivalen, ya. Nah, jika dipindahkan ke sisi sekunder, ya, maka ini AI1, kemudian ini R1 per A kuadrat tambah R2, X1 tambah X2, XL1 tambah XL2 per A kuadrat, ya. Ini E2, itu, ya. Nah, kemudian ini bisa digantikan dengan namanya R ekivalen, ya. Jadi R ekivalen dan X ekivalen. Jadi ini menjadi I2 aksen, ini P2 aksen. Ini P1, ya. Nah, ini cabang untuk rugi dan magnet, ya. Nah, jika ini diabaikan, maka hanya ada rangkaian seperti ini, gitu, ya, rangkaian seperti ini. Jika ini rangkaian ini diabaikan, jadi rugi-rugi kecil, jadi sempurna, jadi trafo ideal, maka yang ada rangkaian ekivalen trafo hanya ada ini. Jadi ini R ekivalennya, ini X ekivalen. Dimana R ekivalen tadi R1 tambah akurat R2, ini X ekivalen adalah X1 tambah akurat X2, gitu, ya. Nah, rangkaian itu nanti digunakan untuk menganalisis, ya, berapa rugi-rugi trafo apabila dikasih suatu beban, ya. Kemudian the no load current range from 1% to 3% of the full primer load current. Ini full maksudnya nih.
primer load current. Ini primer ini. Therefore the circuit can be simplified to circuit B. Jadi karena ini katanya sekitar ini 1 hingga 3% dari beban fullnya ini, maka ini bisa diabaikan gitu ya, bisa diabaikan. Kemudian regulasi tegangan ya, ini adalah vektor tegangan, ini adalah arus ya, ini arus I2 aksen ya, ini V2 aksen, kemudian ini I2 aksen R ekivalen ya. Kemudian ini F. Ini adalah bagian dari resistansi, ini adalah bagian dari reaktansi ya. Nah, ini power faktornya adalah lagging ya. Nah, maka selisih antara V2 dikurangi V1 atau V1 dikurangi V2 sama dengan voltage regulation ya. Jadi jika ini jika P1 ini diproyeksikan ke sini ya, maka ini adalah I2 IL2 R ekivalen kosinus ini QL ya. Sedangkan ini adalah IL2 X ekivalen sinus sudut ini gitu. Jadi jika ini diproyeksikan ke sini, maka panjangnya adalah V2 aksen ditambah ini dan ditambah ini gitu ya. Maka ini adalah PR, voltage regulation ya. Jadi P1 dikurang V2 itu adalah drop tegangan tanpa beban mulai dan berbeban penuh gitu ya, sama dengan I2 aksen R ekivalen kosinus P ditambah I2 aksen X ekivalen sinus P ya. Nah, voltage regulation itu adalah selisih antara trafo tanpa beban dan berbeban penuh gitu. Ketika tanpa beban diukur tegangannya, kemudian kasih beban diukur tegangannya, maka selisihnya disebut regulation. Jika dinyatakan dengan persen, maka disebut dengan persen regulation. Jadi kualitas trafo yang baik apabila PR-nya kecil gitu ya, PR-nya kecil ya. Nah, voltage regulation adalah VS no load dikurangi VS full load dibagi dengan VS full load ya, atau PP primer no load dikurang dengan PP full load dibagi dengan PP full load jika ditransfer ke sisi primer ya, ditransfer ke sisi primer. Contoh nih, suatu transformator satu pasang 20 kPa 3.300 per 440 volt mempunyai tahanan 2,5 ohm pada sisi tegangan tinggi dan 0,6 pada sisi tegangan rendah. Nah, berarti ini adalah primer tegangan tinggi, ini berarti ini step down ya. Kalau ditulis begini 3380 ini berarti ini primernya, ini sekunder, ini adalah kapasitas trafo ini gitu. Pada sisi tegangan rendah, hitung jatuh tegangan pada tahanan dan rugi-rugi tembaga pada di sini jatuh tegangan ya, yang dihitung jatuh tegangannya di tahanan ya. Maka tahanan total transformasi pada sisi ini ditransfer ke sisi sekunder ya, sehingga yang berubah adalah nilai dari ini ya.
ini adalah perbandingan rasio A. Perbandingan rasio E1 per E2 per E1, E2 per E1 sama dengan N2 per N1 sama dengan rasio, ya. Nah, ini A. Jadi ini adalah ini A-nya ini, itu perbandingan rasio, ya. Ini nilai dari A ini, ya. Jadi E2 per E1, E2 per E1 sama dengan N2 per N1 sama dengan A. A itu adalah perbandingan rasio, jangan terbalik. E2 per E1 sama dengan N2 per N1, ya, sama dengan A. Nah, jadi ini dapat A, ya, ini adalah A, 0,046 ditambah A kuadrat kali 2,5. Kenapa pakai kuadrat? Karena ditransfer ke sisi sekunder, maka diperoleh tahanan sebesar ini. Harus beban penuh pada sisi primer, ya. Jadi ini adalah rating, artinya kalau diberi tegangan ini primer, ini sekunder, maka trafo menghasilkan 20 kVA, gitu, ya. Nah, jadi dari ini dapat kita peroleh arus, ya, 20 kali 1000 per 440, nah, karena di sisi primer. Jadi trafo ideal daya ditransfer di primer sama dengan trafo sama dengan daya ditransfer ke sisi sekunder, gitu, ya, ideal. Dengan catatan harus ditulis ideal, gitu, ya. Sebenarnya tidak persis, ya, sama. Nah, di sini 20 kali 1000 per 440, 20 karena ini kVA, ya, kali 1000. Maka 45 primer. Jadi jatuh tegangan tahanan, jatuh tegangan pada tahanan adalah 45 I kali R, ya. Diperoleh 4,11502 volt. Sedangkan rugi-rugi daya pada R adalah I kuadrat R, ya. Ini rugi-rugi baik pada belitan primer maupun sekunder. Belitan total, resistansi belitan total adalah 45,5 farad sama dengan 182 watt. Ya. Nah, sebuah trafo 200 kPa ini adalah step up 240 per 2300 volt. Berarti ini adalah primer, ini sekunder. Single phase has the following parameters: R1 0,01, X2 0,25 ohm, X1 0,3 ohm, X2. Nah, transformer supply load 42 kVA. Nah, jadi 90 kVA. Jadi tidak semua ini, hanya 90 pada tegangan 220, ya, dengan power factor 0,4 lagging. Calculate primary voltage using simplified circuit. Find also voltage regulation and efficiency transformer, ya. Jadi hitung ekivalen simplified ekivalen sirkuit, ya, pada primer dan tegangan arus dan primary voltage and current using simplified. Kemudian hitung PR, voltage regulation dan efisiensi transformer. Nah, di sini karena di sini adalah ini sekunder, ya. Ini primer sekunder, ya. Karena ditanya di tegangan tingginya, maka harus ditransfer ke sisi primer, ya. The left as try the data to primary, ke sisi primer, ya. Tahanannya adalah 0,01, X1 0, sekian, maka R2 aksen, ya,
0,25 kali A, ini adalah A, kemudian ini adalah X2 aksen. Aduh. Sorry sebentar ya. Halo. Siapa di mana? Aduh, kan untuk upload aja ya, baca lah ya, upload aja deh. Kamu, aduh, ngerikan ya. Aduh, sorry. Nah, jadi ini sekarang sudah kita peroleh nilai resistansi transfer ke sisi primer ya, ke sisi primer. R2 aksen nilainya berubah menjadi 0,01 ketika transfer ke primer. Ini X2 aksen ketika ditransfer ke sisi sekunder. Ya. Maka R1 ekivalennya adalah R1 tambah R2 aksen 0,0 ini. X ekivalennya adalah X1 tambah ini. Ya. Dengan demikian pada tegangan V2 ditransfer ke sisi primer menjadi 200 kali A ya, sampingnya menjadi 400. Kemudian arus I2 ditransfer menjadi 225 ampere. Nah, kemudian karena faktornya adalah 0, lagging, maka I2 aksen sama dengan sekian ya. Maka regulasi adalah dilihat tadi rumus ini ya. Ya, ini V1, V2, R ekivalen kosinus ini, I2 aksen, R ekivalen kosinus V ditambah I2 aksen, dan seterusnya. Ya. Maka kita tinggal masukkan rumusnya, ya, maka diperoleh nilai seperti ini, gitu ya. Nah. Maka diperoleh tegangan T1 adalah ini. Kemudian regulasi tegangan adalah PR T1 kurang T2 aksen dengan I2 aksen R ekivalen dan seterusnya. Maka diperoleh PR 11, sekian ya. Dan tegangan regulasi adalah 111 dibagi dengan V1 full load 114 400 11,9 volt sama dengan 2,87% ya. Nah, inilah cara menghitung regulasi ya. Kemudian nanti ini Anda coba nanti ini kerjakan soalnya. Kemudian menentukan parameter ya. Ini nanti Anda kerjakan ini setelah nanti Anda ini tidak dikumpulkan untuk latihan saja gitu. Nanti tugasnya setelah selesai terapo baru nanti dikasih tugas ya. Ini untuk latihan saja supaya Anda paham ya. Nah, nanti bisa didiskusikan hasilnya ya. Bisa ditampilkan minggu depan kalau dia ngerjain gitu. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana menentukan parameter ini? Bagaimana menentukan nilai parameter ini ya? Bagaimana menentukan nilai parameter ini ya? R ya. Ini X R0 dan R ekivalen dan X ekivalen ya. Maka dilakukan tes. Ada dua tes pengujian untuk menentukan parameter saluran, yaitu pengujian beban nol dan pengujian hubung singkat. Pengujian beban nol dan pengujian hubung singkat ya. Nah, jadi open circuit test atau pengujian beban nol untuk menentukan nilai
RC dan XM, nilai ini dan ini, ya. Jadi ketika tidak dikasih beban ini, maka yang ada hanya ini, gitu ya. Jadi dikasih tegangan, maka arusnya yang ada di sini dan yang ada E0, ya. Nah, kemudian short circuit test menentukan R ekivalen dan X ekivalen, ya. Jadi open circuit test menentukan ini, ya, menentukan komponen ini, gitu, RC dan XM. Sedangkan short circuit test menentukan nilai ini, gitu, ya. Nah, bagaimana caranya menentukan pengujian beban nol? Pertama, ini primer, kita pasang wattmeter di sini, wattmeter, kemudian pasang voltmeter, ampermeter, ya. Nah, jadi sekarang rangkaian yang terukur hanya ada ini, gitu, RC, E0 dan ini. Jadi E0 nanti akan dibaca di watt, di ampere, kemudian P1 akan dibaca di voltmeter. Wattmeter ini menyatakan rugi-rugi di sini, gitu, ya. Maka dapat IC, ya, I0 dibaca di ampere, kemudian IC nilai R dapat karena rugi-rugi di sini, watt dapat, maka ini bisa dihitung, ya. Transformer secondary winding is open, jadi sekunder di open. Primary winding is connected to full rated line voltage. All the input current must be flowing through the excitation branch of the transformer. Jadi semua harus lewat cabang ini, gitu ya. The series of RP and XP are too small in comparison to RC and XM to cause a significant voltage drop. So essentially, all the input voltage is dropped across the excitation branch. Jadi karena ini RP kecil, ya, dan arus kecil, sehingga tegangan ini drop semua di sini. Tegangan P1 ini drop di sini, gitu ya. Input voltage, input current, and input power to transformer are measured. Kemudian tegangan input, arus input dan daya transformer ditransfer yang di trafo diukur, ya. Nah, maka power faktornya ini PC dibaca ini ada daya ini tegangan diukur, maka dapat cos P, ya. Cos P atau cos P sama dengan cos min 1 VOC dan seterusnya. Maka diperoleh nanti ini, ya, nilai dari admitansi, ya. Nah, jadi IE sama dengan C per RC dibagi dengan C per X, ya, sama dengan IOC dibagi ini, gitu. Atau bisa juga langsung dari langsung kita hitung dari sini. Jadi RC sama dengan P0 POC kuadrat dibagi POC. Jadi ini dapat tegangan, ini dapat, maka ini Z0 sama dengan ini dibagi ini, atau Z0 sama dengan JXM RC. Nah, ini RC sudah dapat, Z0 dapat, maka XM dapat ditentukan, ya, dapat ditentukan. Kemudian pengujian hubung singkat. Nah, pada pengujian hubung singkat ini sekunder di hubung singkat, ini di hubung singkat, sehingga yang ada adalah rangkaian ekivalen ini. Jadi tidak ada arus yang lewat sini, ya. Yang ada hanya lewat sini, gitu ya, lewat sini, ya. Nah, transformer secondary winding is short circuit. Primary winding is connected to fairly low voltage source. The input voltage is adjusted until the current in the short circuit winding is equal to the rated flow. Jadi ini tegangan diatur sampai arus hubung singkat ini sama dengan arus beban penuh, gitu ya, arus beban penuh, gitu, ya. The input voltage is adjusted, ini input diatur until the current in the short circuit
winding is equal to its rate value. Jadi sampai arus di sini ini. Dia tegangan input voltage, tegangan input, arus dan daya diukur ya. Excitation current is ini diabaikan. Excitation current is negligible since the input voltage is very low. Thus, the voltage drop in the excitation branch can be ignored. All the voltage drop can be attributed to the series element in circuit. Jadi semua arus lewat seri ini, gitu ya. Nah, jadi ini dipasang volt, dipasang ampere, ini watt, ini R ekivalen, X ekivalen, ya. Maka R ekivalen sama dengan daya ini dibagi arus ini. Dan Z ekivalen sama dengan P tegangan dibagi dengan arus. Sebentar. Sama dengan R ekivalen tambah Z X ekivalen. Karena ini sudah dapat, maka X ekivalen akar dari Z ekivalen dikurangi, atau R ekivalen sama dengan RP tambah akurat RS. Dan XS sama dengan ES tambah akurat RS. Nah, ini apa nih metode untuk menentukan parameter saluran ya. Parameter trafo ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ini ada contoh ini the equivalent circuit impedance. Satu trafo 20 kVA 8000 240 60 Hz. Transformer are to be determined. The open circuit test and short circuit test were performed on the primary side of transformer and the following data were taken. Ya, ketika open circuit test diperoleh VOC open circuit 8000 volt, IOC 0,214 ampere, VOC 400 watt. Ya. Kemudian short circuit test, ya. The primer VSC sama dengan sekian, arus sekian, daya sekian. Dicari find the impedance approximately equivalent circuit refer to the primary side and skip dicari RC, XM, R ekivalen dan ini ya. Gunakan rumus di atas. Nah, maka nanti diperoleh nilai seperti ini ya. Jadi dapat RC, dapat XM, dapat R ekivalen, dapat ini gitu ya. Nah, caranya dengan masukkan rumus ini ya. R ekivalen, X ekivalen, tinggal ya dari nilai ini dapat, maka nilainya adalah seperti ini ya. Nah, coba nanti dicek nilainya apakah seperti ini ya. Coba sebentar dulu ya, ada penting dulu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada mau ditanyakan? Belum, Pak. Baik, kita sudah bicara tentang apa rangkaian ekivalen, kemudian bagaimana
mencari nilai ya melalui tes 2 no load dan source test. Kemudian sudah ada contoh soal. Ini coba lagi ini pengukuran hubung singkat transformator 15 kPa mempunyai perbandingan rasio bla bla bla, arus hubung singkat, tegangan yang dipasang ke hubung singkat sekian ya. Saya masuk sekian. Hitunglah R ekivalen dan X ekivalen, persentase pengaturan tegangan, persentase pengaturan untuk beban dengan cos 0,8 lagging terbelakang. Ya. Ya, ini Anda pelajari nanti. Kemudian contoh pengujian beban nol dan seterusnya. Ini ada di sini, ada pelajari nanti ini. Ya. Oke, sistem per unit. Ya, sistem kadang-kadang di sistem listrik ini kita mengenal sistem per unit. Ya. Jadi per unit adalah actual quantity per base. Ya, jadi I base sama dengan PA base dibagi I base. Ya. Nah, kemudian P base sama dengan Q base, S base. Ya, ini nanti aja lah ini kita ini lewatkan aja nih ya. Sistem ini banyak di saluran sebenarnya ya. Di generator kayaknya jarang ya. Oke, kemudian performansi transformer ya, performansi ya. Nah, kemana saja sih rugi-rugi ya? Rugi-rugi pada trafo adalah ada no load loss, rugi-rugi tanpa beban atau core loss. Ini the loss is continuous, independent of load, jadi nilainya konstan. Kemudian load loss or coil loss, the core is proportional to the square of load draw. Jadi nilainya tergantung pada arus ya atau daya. Jadi rugi trafo terdiri dari rugi inti, ini tadi konstan, rugi-rugi tembaga, rugi-rugi dielektrik ya, stray load, direct loss ya. Ini terdiri dari tapi ini kadang-kadang diabaikan ini, yang ada adalah core loss, ini lebih dominan, hysteresis loss dan eddy current loss. Nah, rugi-rugi tembaga ini adalah di primer sekunder I kuadrat R. Sedangkan rugi-rugi inti terdiri dari rugi-rugi histeresis dan arus eddy, ya, arus eddy. Rugi-rugi copper loss adalah PC IP kuadrat RP ditambah IS kuadrat RS. The copper loss is the energy loss in the winding when the transformer is loaded. The total loss in transformer in the summation of core or iron losses and copper losses. Jadi penjumlahan dari rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi inti, ya, rugi inti. Rugi-rugi tembaga, rugi-rugi disebabkan mengalirnya pada kawat tembaga dan tulis berikut ini. Formula ini merupakan perhitungan pendekatan karena arus beban berubah-ubah. Rugi-rugi tembaga tidak konstan tergantung pada beban. Kemudian rugi-rugi besi, ya, rugi-rugi besi atau rugi-rugi inti terdiri dari rugi-rugi histeresis,
Yang disebabkan oleh flux bolak-balik, ya. Rumusnya adalah pH sama dengan KH PFB maksimum, ya. Kemudian arus eddy itu disebabkan arus pusar pada inti besi, ya, kita dengan ini. Maka rumus besi adalah PI sama dengan pH ditambah PP, ya. Nah, ini dapat dibuat blok diagramnya, jadi ya di P input ada rugi kumparan primer tembaga, kemudian flux bersama, rugi histeresis, jadi kumparan sekunder tembaga, maka ini P out, ya. Nah, efisiensi adalah efficiency of transformer is the ratio of output secondary power to the input primary power. Formally efisiensi ditulis dengan N, ini sama dengan P2, ya. P1 adalah P1 pos P1, P2 adalah daya di output, ya, P2 dan seterusnya. Sementara P1 sama dengan P2 ditambah PL, di mana PL adalah rugi-rugi. PL adalah rugi-rugi trafo, P copper dan P iron. Maka rugi-rugi ini efisiensi sama dengan rumus ini, ya. Kemudian sama, ya. Ini contoh soal nanti Anda pelajari ini, contoh ini soal efisiensi. Calculate efficiency and need only to apply basic definition. Take result of... Dari mana soal ini? Nah, kemudian multi winding transformer, ada multi winding, ya. Ada satu itu ada multi winding, ya. Ada di primer multi winding, bisa di primer atau di sekunder, ya, bisa gitu, ya. Multiple winding transformer have no more than one winding of common core. They are used to operate on or provide different operating voltage. Ya. Nah, jadi bisa untuk satu inti bisa dibuat seperti ini, gitu, ya. Ada trafo seperti ini, ya. Kemudian ada tap center tap, ada tap seperti ini, ya. Ini di primer, sekundernya di tap gitu, ya. Ini di tap. Jika ini adalah PP, maka VA adalah NA per NP. Ini misalnya NA, ini NP, ini NB, ini NP. Maka NA per NP kali PP. NB sama dengan NB per P dibagi NB. Ya. Kemudian tes polaritas transformer, ya. Nah, tujuan dari tes polaritas transformator itu adalah fungsi dari polaritas transformator, jadi dari menentukan kutub positif atau negatif pada transformator untuk menentukan kumparan primer atau sekunder untuk menghubungkan kumparan, biasanya dipakai untuk trafo. Selain itu, polaritas trafo sangat penting untuk diketahui jika kita akan memparalelkan trafo untuk meningkatkan daya trafo ataupun menserikan, ya. Nah, jadi maksudnya begini, ya. Jadi ini trafo, ini jika primernya seperti ini, sekundernya ada dua kemungkinan, ya. Bisa sepasa atau berbeda pasa, gitu, ya. Bisa sepasa dengan kalau ini misalnya seperti ini, nah ini sepasa ini. Jadi primer dan sekunder sepasa. Bisa juga ini berbeda pasa 90 derajat. Jadi polaritas itu ditentukan oleh gulungan. Anda lihat ini gulungan primer, masuk, keluar. Ini masuk dari dalam, keluar seperti ini, gitu, ya. Nah, sedangkan ini digulung, ya. Ini sama, ya, ini satu sama, ini masuk, ya. Ini dari dalam, gitu, ya. Nah, jadi cara menentukan belitan ini menentukan polaritas dari keluaran, gitu, ya. Nah, jadi persyaratan kerja paralel
polaritas harus sama ya. Jadi harus seperti ini dua-duanya gitu ya. Atau terbalik atau beda pasal 90 derajat gitu. Nah, bagaimana cara menentukan polaritas ya? Jadi ini polaritas ini beda ya, beda ya. Ini gulungan primernya sama ya, gulungan primernya sama. Ini gulungan cara gulungnya ini masuk, Tapi sebenarnya beda ini, Ini masuk, nih. Ini dari luar masuk ke dalam. Nah, tentu polaritasnya ini kalau ini positif, ini negatif, maka ini jadi positif, ini negatif. Maka ini positif, ini negatif, maka ini negatif, ini positif, ya. Jadi di sini arus masuk, arus keluar ya. Di sini arus masuk, arus keluar. Berarti ini sepasang. Ya. Tapi di sini ini arus keluar di sini. Jadi ini positif, berarti ini positif sama. Jadi ini berbahasa 180 derajat. Ya. Jadi kalau pasanya seperti ini, maka di sini terbalik, gitu, terbalik. Nah, itu maksudnya cara menentukan polaritas. Nah, uji polaritas transformator ada dua jenis tes polaritas transformator, yaitu aditif dan polaritas subtraktif. Polaritas aditif dalam jenis polaritas ini tegangan antara kumparan primer dan juga kumparan sekunder dari atau transformer akan menjadi jumlah dari dua tegangan. Ya. Jadi misalkan ini PA, ini katakan ini PA, ini positif ya, ini pasa, ini netral ya. Kemudian ini pasa, ini netral, ini pasa ya. Disebut kemudian tegangan ini diukur ya. Ini tegangan PC diukur. Jadi jika PC sama dengan ini polaritasnya dicari. Jadi ini jika ini di VA, ini PB. Kemudian diukur tegangan PC. Jika PC sama dengan PA tambah PB, maka ini disebut polaritas aditif. Jika ini positif, ini negatif, maka ini positif, ini negatif ya. Jadi ini kalau ini positif, ini negatif, kemudian ini positif, ini negatif. Ini disebut polaritas aditif ya. Nah, polaritas aditif dapat digunakan untuk transformator distribusi skala kecil. Tegangan total untuk polaritas aditif kita bisa mendapatkan persamaan berikut ya, ini. Kemudian polaritas subtraktif. Dalam jenis polaritas ini tegangan antara kumparan primer dan kumparan sekunder dari transformator akan menjadi pengurangan dari kedua tegangan. Di sini tegangan dinotasikan sebagai PC, sedangkan kumparan primer PA dan kumparan sekunder PB ya. Jadi ini PA, ini PB ya. Nah, jika nilai PC-nya sama dengan PA dikurangi PB ya. Misalkan di sini 100, di sini 80, maka kebaca nanti di sini 20. Itu berarti polaritas positif, negatif. Ini disebut polaritas pengurangan, ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mencari polaritas supaya diparalel, memparalelkan nanti. Jadi persyaratan paralel ada polaritas harus sama, gitu. Ini dan sebagainya. Kemudian pengaturan tegangan keluaran ya. Trafo ini kadang-kadang tegangan keluaran tergantung pada jenis dari beban. Kalau bebannya turun, maka tegangan keluaran akan naik ya. Maka ada pengaturan tegangan trafo ya, disebut memang ada dua ya. Pengaturan tegangan dengan LTC, load tape changer, dan no load tape changer, dan on load tape changer. Jadi ini primer, ini sekunder ya. Nah, jadi tegangan di sini bisa diatur lewat primer, lewat tape seperti ini. Tape-nya dirubah ini ya. Ini normalnya katakanlah 13,8 kP, normalnya di sini 0. Nah, apabila tegangan di sini turun,
maka dirubah tabnya, dinaikkan tabnya. Jadi positif, ini tab negatif, ini menurunkan tegangan, ya, ini menaikkan tegangan, gitu. Positif, jadi satu tab 2,5%, 2 tab 5%, gitu. Ya. Kemudian kalau ini bebannya turun, tegangan naik, maka ini diturunkan, ya, diturunkan tab-tabnya, min 2%, 5%. Ya, itu maksudnya itu. Nah, ini adalah tab changer, ya, ini bisa umumnya ini dilakukan dengan no load, ya. Jadi ini ada engkolnya di sini, di trafo ini. Mengubah tabnya ini, ya. Ini tab 1, 2 dihubungkan, ya. Ini 16 dihubungkan, ini dihubungkan. Ya. Ini contoh spesifikasi dari tab-tab dari transformer, ya. Ini KVA, ini high voltage, ini tappingnya ada positif plus negatif 2,5%. Ya. Ini adalah on-load changer. Nah, jadi ini di sisi primer, ini bergantian, ya. Bergantian, ini Anda lihat ini naik. Kalau misalnya naik, ini ini load, jadi tanpa mematikan beban, ya. Nah, di sini ada dua, ini bergantian, ya, bergantian ini dan ini, gitu, ya. Kalau mau masuk ke sini, ini dihidupkan dulu, ini di-on-kan baru lepas. Sekarang posisi 3, mau masuk ke 4, dihidupkan dulu 4, baru dilepas. Mau masuk ke 5, ya, ini dihidupkan, kemudian dilepas, ya. Masuk. Oke, kemudian ini ya, dengan demikian ini karena saya ada mau training kampus, ya. Saya kira materinya cukup, ya. Nah, jadi kita sudah membahas tadi rangkaian ekivalen, cara mengukur, menentukan nilai ekivalennya, kemudian performansi, ya, performansi performansi trafo, kemudian tes polaritas, ya. Nah, selanjutnya ini Anda ini Anda latihan, jadi ada latihan lagi tugas mandiri Anda ini, ya. Nah, ini Anda kerjakan nanti, ya. Oke, sekian aja dulu. Apa ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Halo, apa ada pertanyaan? Saya rasa belum ada, Pak. Oke, baik. Karena saya ada training, ya, jadi tadi materinya kita percepat, sudah selesai. Selanjutnya Anda kerjakan tugas-tugas di situ, ya. Anda pelajari lagi, kemudian coba kerjakan supaya lebih paham, ya, paham aplikasinya. Baik, kalau tidak ada saya leave dulu, ya. Terima kasih telah sepertinya. Semoga kita sehat walafiat dan ketemu lagi minggu depan, ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nanti minggu depan bisa ditanyakan lagi, ya. Oke, Baik, Pak. Saya leave, ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih.